Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Ikmah, Eskom, Mkom, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Bomer dengan jumlah anggota 3 orang akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Perencanaan Proyek Pengembangan Aplikasi Tutorin Berbasis Web. Untuk presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Ikmah. Oke, tanpa berlama-lama, pada video ini kami akan memperlihatkan demo aplikasi Tutorin dari 3 role utama, yaitu yang pertama role siswa yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Salsabila Wijoyo, dengan NIM 23122951. Dan yang kedua, role tutor yang akan dibawakan oleh Pepi Anggraini dengan NIM 23122971. Dan yang terakhir, role admin yang akan dibawakan oleh Ratu Permata Indah dengan NIM 23122934. Demo ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana alur pengguna sistem yang telah kami rancang, mulai dari proses booking, pengelolaan jadwal, hingga pengelolaan sistem oleh admin. Untuk demo yang pertama, bagian siswa. Jadi untuk siswa sendiri ini, jika belum sama sekali daftar akun ataupun registrasi, nanti ada tombol untuk daftar sekarang. Nah, di sini saya akan registrasi sebagai siswa. Ya, saya akan mengisi dengan nama saya sendiri, Salsabila Wijoyo. Lalu email saya. Password. Oke, passwordnya ini terserah ya, tapi saya memilih ini. Nah, di fitur ini ada roles-nya. Jadi di sini kita bisa memilih sebagai siswa ataupun tutorin. Nah, di sini saya akan menjadi siswa dulu. Jadi nanti setelah daftar, siswa akan dialihkan ke halaman login. Nah, ini kita masukkan akun yang daftar tadi. Oh, itu tadi adalah contoh untuk mendaftarkan akun yang belum terdaftar. Karena akun ini baru dan dalam melakukan booking harus membutuhkan persetujuan tutor dan verifikasi admin, maka saya akan menggunakan akun siswa yang sudah ada riwayat aktivitasnya. Nah, di sini akan disambut dengan tulisan selamat datang sesuai dengan akun yang login. Kemudian juga ada navbar dengan beberapa halaman yang bisa diakses untuk role siswa, yaitu ada halaman home atau dashboard yang sedang kita akses ini, ada halaman untuk mengelola booking, halaman untuk melihat jadwal yang sudah terverifikasi, halaman untuk mencari jadwal admin yang cocok, halaman untuk melihat daftar tutor yang ada, halaman profil akun, dan juga ada tombol untuk logout akun. Nah, di dashboard ini kita bisa memantau ringkasan aktivitas yang dilakukan di akun kita. Ada juga tombol untuk mengakses cepat atau quick action ke fitur-fitur utama role siswa, dan juga tombol cepat untuk membantu ke admin jika terkendala sesuatu. Kemudian ada kolom untuk beberapa booking yang akun siswa ini lakukan.
Selanjutnya, juga ada kolom untuk tutor terbaik yang bisa langsung kita interaksi di sini. Dan yang terakhir ada beberapa tips belajar untuk role siswa. Lalu selanjutnya ada halaman My Booking. Misalnya, saya sebagai siswa ingin melakukan booking jadwal. Di sini ada tombol tambah booking baru di Quick Action. Setelah kita tekan, di bawah ada daftar booking yang saya booking atau yang saya buat, dan di sini pula kita bisa memilih jadwal tutor yang tersedia. Setelah memilih, misalnya saya memilih PP Anggraini mata pelajaran fisika di hari Rabu jam sekian dan jumlah budget per jamnya. Lalu buat booking. Nah, nanti di sini akan muncul riwayat-riwayatnya. Seperti ID, nama tutor, mata pelajaran, hari, waktu, biaya, status booking, status bayar, dan aksi. Nah, di sini kita bisa memilih jadwal tutor yang tersedia. Setelah memilih, saya akan menekan buat booking dan akan teralihkan ke daftar booking saya yang dimana sudah terupdate dan terisi data booking yang sudah kita pilih tadi dengan status menunggu untuk disetujui oleh tutor dan diverifikasi sendiri oleh admin. Jika sudah disetujui oleh tutor dan diverifikasi oleh admin, maka status akan berubah menjadi diterima dan jadwal akan muncul di halaman My Jadwal. Lalu status akan berubah menjadi ditolak ketika tutor yang di booking ini tidak tersedia untuk mengajar siswa yang mengajukan booking. Dan juga jika pembelajaran sudah berakhir masa ajarnya, status akan berubah menjadi selesai dan siswa dapat memberikan rating serta kesan atau pesan untuk tutor tersebut. Untuk status bayar sendiri akan berubah jadi paid atau terbayar jika siswa sudah melakukan komunikasi dan pembayaran via WA. Siswa juga bisa melakukan ajukan perubahan ke admin jika ingin mengedit booking. Dan di bagian bawah halaman terdapat tips untuk membooking jadwal juga. Selanjutnya, di halaman My Jadwal. Nah, di halaman My Jadwal ini, siswa dapat melihat jadwal-jadwalnya. Seperti ringkasan jadwal, jadwal mingguannya, dan di sini ada quick action juga untuk misal melihat tambah jadwal baru atau melihat semua bookingan dan mencari tutor yang lain. Selanjutnya ke halaman daftar ke cari jadwal. Nah, di halaman cari jadwal ini siswa dapat menggunakan fitur filter untuk pencarian lebih cepat. Misalnya untuk memfilter hari. Nah, nanti akan muncul di sini jadwal mana aja yang tersedia. Terus di sini juga ada tips untuk memilih jadwal seperti rating tinggi, sesuaikan waktu, fokus mata pelajaran, dan konsistensinya. Selanjutnya, untuk daftar tutor, siswa juga dapat menggunakan fitur filter untuk menemukan tutor yang sesuai dengan kriteria siswa.
Lalu di sini juga ada tips untuk memilih tutor seperti cek rating, spesialisasinya apa saja, jadwal yang fleksibel, lalu untuk menyesuaikan budget juga ada. Selanjutnya untuk profil, nah di sini siswa dapat mengedit dan mengelola profil di sini. Lalu di sini juga ada riwayat bookingnya yang terbaru, dan ada juga halaman hubungi admin. Jadi misal butuh bantuan atau pertanyaan, bisa langsung hubungi admin tutor melalui WhatsApp di fitur chat adminnya langsung. Demikian demo aplikasi sebagai role siswa. Selanjutnya saya persilakan kepada Pepi sebagai tutor. Baiklah, di sini saya akan login sebagai tutor. Baik, di sini ada halaman dashboard, home. Nah, di sini tuh kita akan disambut dengan tulisan selamat datang sesuai dengan akun yang login. Kemudian juga ada navbar seperti jadwal, booking masuk, riwayat, profile, dan logout. Kemudian riwayat profile dan kemudian dashboard tutor ini akan ditampilkan seperti statistika mengajar. Kemudian ada tombol untuk akses cepat fitur-fitur tutor. Kemudian ada jadwal mengajar Anda. Dan ada sekilas booking terbaru seperti tampilan profil tutor, dan di paling bawah itu terdapat tips mengajar juga untuk para tutornya. Nah, kemudian ada halaman jadwal. Baik, di sini di halaman ini akan ditampilkan daftar jadwalnya yang sudah saya daftarkan ke admin via WA, dan juga di bawah tabel daftar jadwal ini ada juga sesi belajar yang sebelumnya sudah saya setujui dan sudah diverifikasi oleh admin yang kemudian akan menjadi jadwal mengajar saya. Tertera lengkap sudah nama siswa beserta jadwalnya. Untuk jadwal yang bentrok bisa disesuaikan dengan komunikasi lebih lanjut dengan siswa dan admin via WA. Nah, kemudian di sini tuh juga ada fitur booking masuknya. Nah, di sini tutor bisa melihat booking yang masuk dari siswa dan bisa mengonfirmasi bersedia atau tidak untuk booking tersebut. Kemudian di sini itu juga kita bisa melihat ke riwayat. Nah, di sini tuh riwayat dan statistika mengajarnya itu melihat daftar riwayat kelas di sini termasuk riwayat booking dan mengajar. Untuk yang statusnya diterima, nah seperti tanda warna hijau ini, itu tuh berarti jadwal sedang dilaksanakan. Kemudian untuk status selesai, nah seperti abu-abu itu, tutor dapat menilai dan memberi ulasan untuk siswa tersebut. Nah, ya seperti ini. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, siswa dapat menilai dan memberi ulasan ke tutor. Ya, inilah seperti contohnya. Nah, kemudian bisa melihat ulasan siswa yang masuk. Nah, terus ke bagian profile. Nah, di sini tuh tutor dapat mengedit dan mengelola profilnya di sini. Kita bisa mengedit atau mengelola apapun. Nah, itu bisa masuk ke bagian profile. Nah, ya seperti atau mengecat di WA admin itu bisa juga. Nah, kemudian ketika sudah memasuki halaman tutor, kita bisa keluar melalui fitur logout.
Kemudian selanjutnya akan dijelaskan bagian admin. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk role admin. Jadi di sini saya login menggunakan akun admin yang sudah ada. Nah, setelah login, admin akan disambut dengan halaman dashboard. Di navbarnya sendiri tersedia dengan fitur tutor, booking, jadwal, siswa, request, dan profile, kemudian logout. Nah, tombol-tombol tersebut bisa diakses untuk mengelola bagian tutor, kemudian booking, jadwal, juga siswa, dan seterusnya. Nah, di halaman dashboard ini, admin bisa melihat atau memantau statistik sistem. Total usernya ada berapa, kemudian total tutornya ada berapa, kemudian total siswa ada berapa, kemudian juga daftar-daftar bookingnya itu ada berapa. Kemudian di sini juga tersedia tombol-tombol akses cepat ke fitur-fitur admin. Kemudian di bawah sini juga ada sekilas tabel aktivitas terbaru. Aktivitas terbaru itu seperti booking yang dilakukan oleh siswa akan muncul di sini. Ini hanya sekilas saja karena nanti ada halamannya sendiri. Kemudian di sini ada tampilan top tutor. Jadi tutor yang paling tinggi ratingnya akan muncul di bagian ini. Kemudian di bawah sini juga ada bagian manajemen sistem. Istilahnya itu seperti sama seperti tombol akses cepat. Kemudian di sini juga ada status sistem, status database-nya, terus status keamanannya, terus performance-nya. Nah, di sini saya akan masuk ke halaman tutor. Ini halaman untuk mengelola tutor yang ada. Di sini admin bisa menambah tutor secara manual dengan mengisi data-data di sini, kemudian tekan simpan, kemudian otomatis data akan tampil di sini. Kemudian juga selain menambah tutor, ada cara lainnya untuk membuat akun tutor. Dengan cara tutor tersebut mendaftarkan akunnya, kemudian menunggu verifikasi akun dari admin. Seperti ini misalnya tutor atas nama Maulana itu masih pending menunggu verifikasi. Kemudian di halaman booking. Nah, di halaman booking ini kita sebagai admin bisa memantau statistik booking seperti total booking, terus booking yang sedang menunggu tutor untuk disetujui atau tidak, kemudian booking yang sudah disetujui tutor, kemudian booking yang sudah divalidasi oleh admin, kemudian juga booking yang sudah selesai. Nah, ini adalah semua booking, semua daftarnya. Nah, di sini terdapat data-data booking yang diajukan oleh siswa. Misalnya siswa atas nama Salsabila Wijaya tadi membooking tutor dan mata pelajaran, kemudian sudah masuk bookingnya di sistem. Kemudian di sini akan ditampilkan status booking itu menunggu apa? Menunggu konfirmasi dari pihak tutor apakah bersedia atau tidak. Kemudian di sini juga ada status bayar. Nah, status bayarnya ini dilakukan di WhatsApp. Jadi setelah admin menerima konfirmasi dari siswa tersebut apakah sudah membayar atau belum, nanti di kelola booking ini admin akan mengedit data bookingannya menjadi
sudah bayar atau refund. Refund itu eh, pengembalian dana. Kemudian status bookingnya juga bisa bisa diubah. Kemudian lanjut ke halaman jadwal. Kemudian kita masuk ke halaman jadwal. Nah, di sini admin itu bisa mengelola dan memantau semua jadwal yang ada. Nah, misalnya di sini semua jadwal yang ada itu daftar-daftar tutor dan beserta hari, waktu, kemudian mata pelajaran yang tutor tersebut ampu. Nah, di sini hanya admin yang bisa menambah jadwal dan mengelola jadwal. Karena tutor hanya bisa melihat dan mengajukan perubahan jadwal. Penambahan jadwalnya itu seperti ini. Bisa memilih tutor, misalnya Maulana, harinya hari Selasa, misalnya jam 3 sore sampai jam 5 sore. Mata pelajarannya misalnya IPS. Kemudian tambah jadwal, maka jadwal berhasil akan muncul notifikasi jadwal berhasil ditambahkan dan akan muncul di daftar jadwal yang ini. Kemudian kita juga bisa mengedit dan menghapus jadwal tersebut. Kemudian kita juga bisa mengontak tutor yang bersangkutan. Kemudian ada halaman siswa. Kemudian kita masuk ke halaman siswa. Nah, di halaman siswa ini admin bisa mengelola data-data siswa, kemudian bisa memantau juga data-data siswa. Kita bisa menambah siswa atau kita bisa menambah akun siswa secara manual ataupun bisa siswa tersebut daftar sendiri. Dan kita juga bisa mengedit dan menghapus data siswa yang ada. Kemudian untuk halaman request, di sini kita mengelola request dan mengelola verifikasi untuk tutor baru dan approve perubahan data. Di sini kita bisa memantau statistik request. Misalnya requestnya totalnya ada 4, kemudian menunggu 1, kemudian yang disetujui ada 3, yang ditolak 0. Terus ada tutor yang belum diverifikasi tadi, seperti Maulana misalnya. Nah, ini kita bisa memverifikasi dia secara langsung di sini. Coba kita verifikasi. Ini bisa menambah catatan untuk tutor, tapi opsional. Verifikasi. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, tutor berhasil diverifikasi. Kemudian yang meminta verifikasi di sini tadi akan hilang karena sudah tidak ada tutor yang meminta verifikasi. Nah, kemudian semua request yang telah kita lakukan akan muncul di sini. Nih, tanggal dan jamnya akan ada juga, kemudian juga detailnya akan ditampilkan di sini. Nih, di bawahnya. Tanggal dibuat, kemudian pengirim requestnya siapa, kemudian tipe requestnya apa, kemudian statusnya apa, apakah approve atau ditolak. Kemudian di semua request ini kita bukan cuma verifikasi tutor aja ya, terus ada di sini tuh ada perubahan booking, misalnya si siswa atas nama Salsabila Wijaya ini ingin melakukan perubahan booking, dia ingin mengganti mata pelajarannya. Kemudian oleh admin sudah disetujui dan sudah diubah.
Kemudian di sini juga ada perubahan jadwal dari tutor. Dia ingin jam 5 sampai dia ingin jam 3 sore sampai jam 5. Masih menunggu verifikasi admin. Jadi masih belum diubah oleh admin. Jadi di sini kita bisa melihat detailnya, kemudian kita bisa mengubahnya. Ini detail requestnya, deskripsinya begini. Misalnya kita bisa menolak juga bisa menyetujui request. Misalnya kita menolak request ya dengan alasan tidak tersedia siswa jam itu. Ini kita tolak request. Oke. Nah, akan muncul notifikasi request berhasil ditolak. Kita akan lihat di semua request tadi apakah ditolak. Nah, statusnya berubah menjadi ditolak. Kemudian kita akan lanjut ke halaman profil. Nah, di sini admin bisa mengelola profilnya sendiri, bisa edit profil, bisa menambahkan video atau deskripsi. Kemudian di sini juga ditampilkan ini nomor admin ini juga sebagai customer service. Jadi misalnya tutor atau siswa mengalami kendala, bisa menghubungi nomor yang tertera di websitenya. Kemudian di sini juga ada tombol quick action, maksudnya untuk fitur-fitur cepat, tombol fitur-fitur cepat. Jadi untuk alur siswa yang melakukan booking di halaman booking ini tadi, nah ini kan misalnya tutor, kita ke tutor, ke akun tutor, kita lihat ada booking masuk. Nah ini kan ada booking masuk dari siswa atas nama Salsabila Wijoyo. Nah ini nanti akan dipilih tutor yang bersangkutan bersedia atau tidak. Nah jika setuju kita akan memencet setuju. Kemudian booking yang masuk sudah hilang dan akan masuk di mana ya? Nah, akan masuk di daftar riwayat kelas. Nah, statusnya akan berubah disetujui tutor. Kemudian di halaman admin dia juga akan muncul booking untuk diverifikasi admin di bagian halaman booking. Nah, bagi bookingan dari siswa yang sudah disetujui oleh tutor, maka akan muncul di halaman admin bagian booking. Dia akan meminta validasi. Kemudian admin akan memvalidasi jadwal tersebut. Nah, data siswa yang sudah diverifikasi oleh admin tadi akan berubah status bookingnya menjadi diterima, dan akan muncul jadwal yang sudah diverifikasi tadi di akun siswa di bagian jadwalnya.
Baik, demikian demo dan presentasi proyek kami mengenai perencanaan proyek pengembangan aplikasi Tutorin berbasis web. Kami berharap aplikasi ini dapat menjadi solusi yang terstruktur dan efisien dalam proses pengelolaan kegiatan belajar antara siswa, tutor, dan admin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.